Hai, ketemu lagi di channel Miss NS. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang menyusun RPP. Sebagai guru kelas 7, maka kita sudah membuat RPP di part 1 sampai 3 sampai pada bagian kegiatan pembelajaran. Kali ini di part 4 kita akan menyusun penilaian, ya. Penilaian di RPP seperti apa? Sebelumnya kita lihat definisi dulu dari penilaian. Penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kata siapa tuh? Nah, itu kata isi dari PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 1 pasal 1 ayat 17. Ruang lingkup penilaiannya apa? Dalam kurikulum 2013 ada 3 ranah yang akan kita nilai: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian dalam bahasa Inggris, saya share sebuah gambar yang saya dapatkan dari hasil diskusi dengan beberapa orang ahli ELT, English Language Teaching. Di sini ada 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk bahasa Inggris, sikap yang dimaksud adalah kita menilai siswa tepat waktu atau serius terhadap tugas, kemudian aktif diskusi, kemudian mereka sikapnya kooperatif atau kreatif, taat aturan, dan lain-lain. Kemudian untuk pengetahuan, dalam bahasa Inggris hanya tata bahasa, kosakata, struktur teks, gambits, dan lain-lain. Sedangkan untuk keterampilan, seperti kita ketahui, bahasa apapun memiliki 4 keterampilan atau 4 skills of language, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Untuk mendapatkan nilai sikap bisa dengan 4 cara. 1, observasi, yang kedua adalah penilaian diri, yang ketiga penilaian antar teman, dan yang keempat dengan jurnal. Observasi itu adalah pengamatan gitu ya. Kita mengamati menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku. Kalau misalnya kemarin kita sudah menentukan tujuan pembelajarannya itu mengambil 2 sikap, yakni percaya diri dan bertanggung jawab, artinya nanti kita membuat indikator percaya diri dan atau indikator bertanggung jawab. Pengamatan ini dilakukan oleh guru mata pelajarannya. Tetapi sekali lagi, karena kita kemarin memutuskan 2 saja dari sikap ini, maka nanti kita akan membuat format indikatornya hanya 2. Penilaian diri itu memberikan penguatan, jadi anaknya menilai dirinya sendiri, dan ini juga akan membuat dampak terhadap autonomous learning atau belajar secara mandiri. Penilaian diri ini dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Jadi harus dikasih tahu dulu ke anaknya. Pertama, tujuan, ngapain sih harus menilai diri sendiri itu. Yang kedua, kompetensi apa yang akan dinilainya itu. Yang ketiga, kriterianya apa. Dan yang keempat adalah format. Sekali lagi, format bisa juga dalam bentuk daftar tanda cek. Jadi kita sudah sediakan deskripsinya. Kemudian ada skala penilaian. Yang ketiga adalah penilaian antar teman atau peer assessment. Penilaian teman sebaya atau antar peserta didik ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai. Nanti ada yang mungkin akan bertanya bagaimana nanti kejujurannya. Ya, sambil kita juga memberitahu bagaimana harus jujur ya dalam segala hal, termasuk ini adalah belajar kejujuran. Berikutnya ada jenis penilaian yang didapat dari jurnal atau anecdotal record ya. Jurnal merupakan rekaman catatan guru dan atau tenaga kependidikan. Ini bahasanya panduan ya, tapi kalau saya lebih cenderung kepada guru saja yang mengumpulkan data ini. Tentang apa yang dikumpulkannya, sikap dan perilaku positif atau negatif. Berikutnya kita beralih ke penilaian pengetahuan. Seperti sudah ditayangkan di slide sebelumnya, pengetahuan yang dimaksud dalam bahasa adalah grammar, vocabulary, gambit, dan lain-lain. Sedangkan untuk keterampilan, ini di dalam pencarian Google itu sangat mudah ya. Tinggal kita mencari saja, kita sesuaikan apa yang mau dinilai.
Listening dan reading itu sebagai reseptif, bagaimana kita membuat penilaian terhadap listening dan reading. Kemudian writing dan speaking itu penilaian productive skill, jadi nanti juga kita melihat bagaimana menilai productive skill. Nah, ini adalah salah satu yang di-share oleh teman diskusi di sebuah grup di Facebook. Nah, ini penilaian yang akan nanti kita terapkan dalam RPP yang kita sudah buat di pertemuan 1, 2, dan 3. Saya pribadi akan memilih seperti ini. Jadi aspek sikapnya di pertemuan 1 saya hanya akan membuat observasi. Jadi anak nggak menilai diri dia, tapi kita saja yang menilai. Pertemuan 2-nya mungkin kita beri kesempatan anak-anak menilai dirinya sendiri ya, seperti tadi. Bagaimana dia bisa, saya aktif nggak ya, saya disiplin nggak ya, saya bertanggung jawab nggak ya. Nah, pertemuan 3 kita gunakan penilaian antar teman. Jadi tiga-tiganya kita cobakan. Mau semuanya observasi guru, silakan saja. Kembali lagi kepada kebebasan dari guru masing-masing. Pengetahuannya, nah di pertemuan 1 apa yang dibahas, karena di IPK-nya adalah fungsi sosial dan struktur teks lisan, itu artinya di pertemuan 1 kita juga berbicara tentang bagaimana mendapatkan informasi atau menemukan fungsi sosial dan struktur teks lisan yang didengar. Jadi misalnya ada video atau ada percakapan, kita menyimak ini siapa yang ngomong, untuk siapa, kita kira di mana. Nah, itu contoh-contoh soal yang bisa dibuat menjadi aspek pengetahuan. Sama dengan di pertemuan 2 juga untuk pengetahuannya, tapi ini teks tulis. Kalau teks tulis artinya anak membaca sebuah dialog. Nah, kita bertanya sama juga, pertanyaannya sama. Masalahnya yang pertama itu didengar, kalau yang kedua pertemuan itu dilihat, dibaca. Jadi ada teksnya secara tertulis. Kalau pertemuan 3 itu nanti unsur kebahasaan. Nah, sekali lagi unsur kebahasaan yang dimaksud adalah vocab dan grammar. Jadi Bapak Ibu boleh membuat tes atau soal-soal yang mengecek kemampuan siswa di apakah betul vocab yang kita pelajari selama 2 pertemuan ini sudah dikuasai atau dipahami. Atau grammarnya juga ya, maksudnya pola-pola kalimat yang sederhana di dalam materi itu tadi. Materinya apa? Greeting, parting, dan lain-lain ya, seperti KD 3.1 dan 4.1. Untuk keterampilan, nah kembali lagi tadi kita kan ngobrolin tentang skill, maka kita fokus ke reading, writing, speaking, dan listening. Untuk pertemuan 1, saya memilih menemukan informasi tersurat dan tersirat dari teks lisan. Artinya di sini ada tes listening comprehension. Ketika mereka diperdengarkan sebuah teks, ketika kita menanyakan misalnya ketika si A ngobrol dengan si B dan si A bilang I live in Bandung, nah, artinya ada informasi bahwa si A itu tinggal di Bandung, maka kita bisa membuat pertanyaan misalnya where does A live, jadi di manakah si A tinggal. Itu artinya dia menemukan informasi tersurat ya, tersurat itu ada di situ disebutin. Tersurat tidak berarti harus tertulis, ada di situ kalau teksnya teks lisan. Artinya disebutin, ada, didengarkan. Mungkin menit kesekian nanti ketika kita cek. Ayo menit keberapa misalnya ya. Kemudian di pertemuan 2 saya memilih untuk reading comprehension. Jadi menemukan informasi tersurat dan tersiratnya dari teks tulis. Jadi ketika tadi teksnya diperdengarkan, sekarang beda lagi. Jangan sama teksnya. Bukan teks yang diperdengarkan kemudian dituliskan. Bukan, kita cari lagi teks dialog yang kayak cerita gitu ya. Atau misalnya banyak lah ya di Google contoh-contoh dialog yang greeting, parting, dan lain-lain. Nah, ketika di situ ada dituliskan misalnya where do you live? Kata si A, nanti si B jawab misalnya I live in Bandung. Tertulis, tersurat, itu artinya itu bisa kita jadikan pertanyaan. Jadi disitulah yang disebut dengan menemukan informasi tersurat dari teks tulis. Yang tersiratnya seperti apa? Misalnya ketika dia datang jam 7 kemudian dia pulang jam 9, kita bisa tanya how long, berapa lama. Di situ nggak ada disebutkan saya misalnya ngobrol atau belajar 2 jam. Tapi kalau dibilang startnya dari jam 7 kemudian misalnya selesai jam 9, it means ada meaningnya adalah dia melakukannya 2 jam. Itu bisa menjadi sebuah pertanyaan untuk informasi tersirat.
Untuk pertemuan 3, pertemuan terakhir, ini mereka menyusun teks lisan dan tulis tentang menyapa. Mereka bikin sendiri. Bisa saja berpasangan, misalnya si absen nomor 1 dengan absen nomor 2 ya. Jadi siswa A misalnya dengan siswa B. Nanti si A-nya yang nanya, misalnya how are you, nanti B jawab. Jadi bagaimana caranya supaya satu karya mereka itu satu paket itu ada semua. Harus ada menyapa, harus ada berpamitan, harus ada terima kasih, dan harus ada meminta maaf. Bagaimana menyusunnya? Kita bantu. Jadi awalnya kita bareng-bareng bikin dulu. Satu kelas bareng-bareng. Nanti kan pasti muncul tuh kata-kata anak yang mengusulkan kata ini, mengusulkan misalnya nyapanya pagi hari atau nyapanya malam hari dan sebagainya. Kemudian konten yang dibicarakan misalnya, kan nggak mungkin tiba-tiba di dalam percakapan ada saying sorry tanpa ada penyebab. Misalnya mungkin ada sesuatu yang jatuh, pecah, atau dia salah ngomong. Nah, adalah kata saying sorry. Kemudian kita juga bisa mengajarkan macam-macam atau jenis-jenis saying sorry, kan tidak hanya satu. Disitulah pertemuan 3 itu jadi menyusun teks. Yang pertama menyusun bareng-bareng yang disebut tadi joint construction di dalam GBA. Nah, dalam waktu yang sama kita juga bisa langsung meminta anak menyusun teks tulis. Jadi teks tulis, teks lisan, langsung merekanya ngomong. Kalau mereka ngomong artinya mereka menyusun teks lisan. Ketika mereka menuliskan artinya mereka menyusun teks tulis. Itulah akhir dari, ya itu tadi semuanya sudah kita selesaikan. Demikian dari saya, that's all folks. See you next time. Goodbye.